Selamat pagi, selamat hari Sabat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh beribadah pada Sabat ini. Judul khotbah pada Sabat ini yaitu pulang ke rumah. Saudara-saudara, setiap kita manusia mendambakan berada di rumah, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Kita merindukan rumah. Bagi mereka yang pernah berada di asrama, pernah mengalami sindrom homesick atau merasa sakit karena ingin pulang ke rumah, terutama di awal saat masuk asrama. Biasanya kalau bulan-bulan pertama itu sangat sulit untuk menyesuaikan karena di asrama, orang asrama biasa suka sekali untuk pulang ya, makanya dia rindu untuk pulang. Begitu sulit berada jauh dari rumah, kerinduan untuk pulang ke rumah ketika kita berada jauh dari rumah. Saudara-saudara, rumah manusia yang dibuat Allah di Eden adalah suatu rumah abadi yang sempurna yang diciptakan untuk manusia diami. Adam dan Hawa begitu bahagia tinggal di rumah mereka yang sempurna. Namun oleh karena pelanggaran terhadap perintah Allah, maka Adam dan Hawa melanggar dan jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka diusir dari rumah abadi mereka yang mereka sangat senangi. Sejak nenek moyang manusia itu diusir dari rumah, mereka itu merindukan untuk pulang ke rumah, sebab di luar rumah terdapat kutuk dosa yang mengerikan bahkan mematikan. Nah, siapa pencipta rumah di Eden? Dalam buku Roh Nubuat, Kisah Pengharapan, halaman 13-15 berkata, Allah Bapa dan Anak memulai pekerjaan agung dan ajaib yang mereka sudah rencanakan, yaitu menciptakan dunia. Setelah bumi diciptakan dengan binatang-binatang di dalamnya, Bapa dan Anak melaksanakan rencana mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, yaitu menciptakan manusia yang serupa dengan gambar mereka sendiri. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara-saudara, jadi Eden itu diciptakan sebagai tempat tinggal, menjadi sebuah rumah istimewa bagi Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Allah Bapa adalah pencipta rumah Eden melalui Anaknya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 419 paragraf kedua menyebutkan, pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Khalik dan semua makhluk surga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Nah, jadi saudara-saudara, Bapa dan Anak ya, setelah mereka menyelesaikan pekerjaan penciptaan, mereka apa? Berhenti pada hari Sabat. Sabat pertama di Eden, Bapa dan Anak berhenti dari pekerjaan mereka dan bersama dengan Adam dan Hawa mereka bersukacita. Amsal 30 ayat 4 menyebutkan bahwa siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Saudara-saudara, pencipta alam semesta ini menurut buku Amsal tadi yaitu suatu oknum Allah yang punya anak. Karena disebutkan di situ siapa namanya dan siapa nama anaknya. Nah, status memiliki anak adalah tanda penunjuk yang akan menunjukkan Allah yang mana pencipta alam semesta ini, yaitu Allah yang punya anak. Alkitab banyak menyaksikan bahwa Allah memiliki anak tunggal yang sangat dikasihinya. Namun karena kasihnya yang besar kepada dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya menjadi penebus bagi dunia. 2 kali Allah Bapa memberikan kesaksian langsung tentang anaknya, Yesus Kristus. Pertama ketika di Gunung Pemulihan dalam Matius 17 ayat 5 menyebutkan,
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang kedua, peristiwa pada saat Yesus dibaptiskan, yang dicatat dalam Matius 3:17 menyebutkan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tentang kesaksian ini Roh Nubuat berkata, belum pernah sebelumnya para malaikat mendengarkan doa seperti yang dipanjatkan Kristus pada saat pembaptisannya. Dan mereka sungguh-sungguh ingin menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada putranya. Tapi tidak. Langsung dari Bapa mengeluarkan terang kemuliaannya. Langit terbuka dan pancaran kemuliaan ada di atas putra Allah. Dan mengambil rupa seekor merpati dalam penampilan seperti emas yang mengilap. Bentuk seperti merpati adalah lambang kelembutan dan kelembutan Kristus. Gambaran yang sangat detail, rinci sebagaimana saat di mana Allah Bapa datang dan tidak menggunakan malaikat atau Gabriel seperti dalam tugas lain dalam menyatakan atau bersaksi tentang anaknya. Kalau kita ikuti bacaan tadi, bahwa dari Bapa langsung mengeluarkan terang kemuliaannya, ya. Kemudian karena terang kemuliaan itu, maka langit seakan-akan terbuka, ya. Di sini dikatakan langit terbuka dan pancaran kemuliaan ada di atas putra Allah, dan terang itu menyerupai seekor burung merpati, ya. Nah, pada saat itulah Allah menyaksikan tentang anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, ya. Bapa tidak mengutus malaikat. Tadi disebutkan bahwa malaikat siap untuk apa? Malaikat siap untuk membawa kesaksian atau membawa perintah dari Bapa. Tapi tidak. Bapa sendiri yang turun dari surga melalui kehadiran, ya, hadiratnya. Dia turun dari surga dan menyaksikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, saudara-saudara, di lain pihak, Yesus sebagai anak bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Yohanes 10 ayat 36 menyebutkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Ya, ini kesaksian Yesus, ya. Kesaksian Yesus yang menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah. Hal ini dipertegas lagi dalam Yohanes 8 ayat 54, ya. Yesus lebih tegas lagi menyatakan hubungannya dengan Bapa. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi Allahnya bangsa Yahudi, orang Israel, adalah Bapanya Yesus. Ya, ini kesaksian Yesus. Kalau kita mau percaya kesaksian Yesus, maka kita harus percaya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang kamu, ya, yang orang Yahudi percaya itu Allahnya mereka, itu adalah Bapanya Yesus. Itu pengakuan Yesus, ya, pengakuan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa rumah ciptaan Allah di Eden tidak diciptakan oleh Allah yang lain selain Allah yang punya anak, ya. Bahkan bukan Allah Trinitas, karena di sana tidak ada Trinitas. Karena dalam kutipan ini jelas dikatakan bahwa Allah berkata kepada anaknya, hanya Bapa dan anak yang bekerja menciptakan dunia dan isinya. Jadi satu oknum Allah inilah yang telah menciptakan dunia melalui apa? Melalui anaknya. Dan Alkitab konsisten dari Kejadian sampai Wahyu mengajarkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dua makhluk. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 6 menyebutkan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini ada dua makhluk ilahi, yaitu Bapa dan Yesus Kristus anaknya. Bapa adalah sumber segala-galanya dan Kristus adalah pelaksana dari kehendak Bapa.
Oleh karena Yesus melakukan tugas yaitu menciptakan, itu adalah kehendak Bapa. Ya, di sini dikatakan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ya, dan Bapa itu adalah sumber. Roh nubuat berkata bahwa dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 22 paragraf 1 menyebutkan Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk sorga. Kolose 1 ayat 16 dikutip, karena di dalam Dia sudah dijadikan segala sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik pemerintah, baik penguasa, baik kuasa, maka segala sesuatu oleh Dia dan bagi Dia. Jadi saudara-saudara sangat jelas ya, Roh nubuat dan Alkitab sejalan dalam mengajarkan bahwa rumah di Eden diciptakan oleh dua oknum yang ilahi, yaitu Bapa dan Anak. Namun Ellen G. White melanjutkan dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 ayat 24 bahwa bukan hanya rumah di Eden yang diciptakan oleh Yesus, ya. Roh nubuat menyebutkan di hadapan perhimpunan penghuni sorga itu, Raja mengumumkan bahwa tiada seorang pun kecuali Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya, dan kepada Dia diberikan kuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan segenap penduduk sorga. Dan kepada Dia, sebagaimana kepada Allah, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus tetap menggunakan kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan penghuninya. Tetapi di dalam semuanya itu, Ia tidak berusaha mencari kuasa dan kemuliaan bagi dirinya sendiri, sehingga bertentangan dengan rencana Tuhan. Dan Ia mengutamakan kemuliaan Bapa serta melaksanakan maksud-maksudnya yang penuh kasih dan kebajikan. Jadi bukan hanya bumi yang diciptakan dan alam semesta, bahkan seluruh penduduk sorga diciptakan oleh Yesus, Anak Allah. Nah, saudara-saudara, inilah rumah manusia di Eden, ya, yang diciptakan oleh Bapa dan Anaknya. Nah, rumah di Eden itu sangat sempurna pada saat itu diciptakan. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 36 paragraf 1 menyebutkan, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan merupakan keindahan yang sempurna dan tidak satu pun yang kurang untuk kebahagiaan pasangan yang suci itu. Adam dan Hawa bertugas untuk mengusahakan agar ranting pohon anggur itu membentuk atap pelindung. Dengan demikian menjadikan bagi mereka suatu tempat tinggal yang terbuat dari pepohonan hidup yang dipenuhi oleh daun serta buah-buahan. Di sana terdapat bunga-bunga yang harum semerbak dengan warna yang beraneka dan berkelimpahan. Jadi luar biasa sekali ini rumah Adam dan Hawa di Eden itu sangat alamiah, ya. Itu sangat alamiah. Mereka mengatur pohon-pohon, ya, ranting-ranting pohon anggur itu katanya menjadi apa? Membentuk atap pelindung. Rumah Eden keluar dari tangan pencipta Allah dan Anaknya sempurna dan mulia, natural, tanpa sampah apapun, bahkan tanpa polusi. Ya, kalau dapat dikatakan emisi 0%, sebab daun kering saja tiada ada, ya, tidak ada satupun di sana. Karena daun kering itu muncul nanti setelah manusia jatuh ke dalam dosa atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika mereka hidup di sana, mereka tidak mendapati satupun daun yang jatuh. Rumah itu sangat indah dan dipenuhi dengan semerbak keharuman bunga yang berada di mana-mana dengan begitu limpahnya. Kejadian 1 ayat 31 menyebutkan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Allah menciptakan sangat sempurna sehingga Allah merasa puas dengan ciptaannya. Dia merasa bahwa ciptaannya itu adalah baik. Ya, saudara-saudara, jika Allah yang berkata sungguh amat baik, artinya bahwa kita bisa bayangkan betapa indahnya rumah ciptaan Tuhan untuk Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya.
Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda langit. Dan hari kelima Allah menciptakan semua makhluk hidup di air. Dan hari yang keenam Allah menciptakan semua makhluk hidup di darat, termasuk Allah menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh Allah berhenti menyucikan dan menguduskan hari ketujuh itu. Nah, semua yang diciptakan Allah itu untuk melengkapi rumah umat manusia. Begitu sempurna untuk manusia bisa hidup abadi di dalamnya dengan kesenangan surga yang istimewa, yang berkenan kepada Bapa dan Anaknya. Roh Nubuat berkata bahwa dalam Kasih Karunia Allah bagi setiap insan halaman 382, maksud Allah yang asasi dalam penciptaan dunia ini ialah agar menjadi tempat yang kekal bagi umat. Nah, saudara, bagaimana penyembahan di Eden? Penyembahan di Eden adalah penyembahan kepada Bapa dan Anaknya. Dalam buku Kisah Pengharapan halaman 13-15 berkata, pasangan suci itu bergabung bersama mereka dan mengangkat suara menyanyikan lagu-lagu tentang kasih, pujian dan penyembahan kepada Bapa dan Anaknya. Jadi Adam dan Hawa bergabung dengan makhluk ciptaan lain termasuk burung-burung, ya. Mereka menyanyikan lagu-lagu tentang kasih, pujian dan penyembahan kepada dua makhluk, yaitu Bapa dan Anaknya. Dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 43 paragraf 2 menyebutkan, sementara mereka tinggal setia kepada Tuhan, Adam dan sahabatnya memegang perintah atas seluruh bumi ini. Kuasa yang tidak terbatas terhadap segala makhluk hidup diberikan kepada mereka. Singa dan anak domba bermain dengan damai di sekeliling mereka dan berbaring bersama di kaki mereka. Burung-burung berterbangan dengan gembiranya di sekeliling mereka tanpa perasaan takut. Dan apabila nyanyian burung-burung itu terangkat untuk memuji Khalik mereka, Adam dan Hawa bergabung bersama dengan mereka dalam ucapan syukur kepada Allah Bapa dan Anaknya. Jadi sangat jelas ya, dalam penyembahan di Eden, penyembahan di Eden itu hanya ditujukan kepada Bapa dan kepada Anaknya. Mari kita lihat Sabat di Eden, ya, di rumah Adam dan Hawa di Eden. Buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 73 paragraf 3 menyebutkan, sebelum berdosa, leluhur kita yang pertama itu telah memelihara hari Sabat yang telah ditetapkan di Eden. Dan setelah mereka diusir dari Firdaus, mereka masih tetap meneruskan pemeliharaannya. Mereka telah mengecap akibat pelanggaran yang pahit getir dan telah belajar apa yang lambat atau cepat akan dipelajari oleh setiap orang yang melanggar hukum ilahi itu suci dan tidak dapat diubahkan, dan bahkan hukuman pelanggaran pasti akan dikenakan. Hari Sabat dihormati oleh semua anak-anak Adam yang tetap setia kepada Allah. Tetapi Kain dan keturunannya tidak menghormati hari di mana Allah telah beristirahat. Mereka telah memilih bagi diri mereka hari yang mana untuk bekerja dan mana untuk beristirahat dengan tidak mempedulikan perintah Allah yang telah dinyatakan. Tulisan Roh Nubuat melanjutkan dalam buku Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 40 paragraf kedua. Setelah berhenti pada hari yang ketujuh, Allah menyucikannya atau mengasingkannya sebagai suatu hari perhentian bagi manusia. Untuk mengikuti teladan Khaliknya, manusia harus berhenti pada hari yang suci ini. Sehingga bila mana ia memandang ke langit dan bumi, ia dapat mengingat kembali akan pekerjaan penciptaan yang besar itu. Dan bila ia memandang bukti dari hikmat dan kebajikan Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh cinta dan hormat akan Khaliknya. Di Eden, Allah telah menetapkan satu peringatan akan pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya itu dengan memberkati hari yang ketujuh. Hari Sabat telah diberikan kepada Adam, bapa dan wakil seluruh umat manusia. Pemeliharaan hari Sabat harus merupakan satu pengakuan yang disertai rasa terima kasih dari semua orang yang akan mendiami bumi ini bahwa Allah adalah Khalik mereka dan Raja mereka yang sebenarnya. Bahwa mereka adalah ciptaan tangannya dan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, lembaga ini seluruhnya bersifat memperingati dan diberikan untuk seluruh umat manusia.
Hari Sabat bukan merupakan suatu bayang-bayang dan terbatas kepada golongan tertentu saja. Jadi hari Sabat di Eden itu sudah disucikan, ya. Itu bukan untuk golongan tertentu, ya. Bangsa Israel itu nanti muncul lama sesudah waktu di Eden, ya, setelah air bah. Jadi hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi itu untuk semua orang, ya, untuk yang semua manusia. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi yang merasa manusia harus apa? Harus menyucikan Sabat. Hari Sabat diperingati merujuk pada penciptaan dunia. 6 hari melakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat. Ini untuk mengenang bagaimana Allah telah bekerja menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tapi pada hari ke-7 Allah berhenti, ya. Dia berhenti memberkati, menguduskan hari ke-7 itu. Oleh sebab itu Alkitab berkata dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 419 paragraf kedua menyebutkan, pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Kalik dan semua makhluk surga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Jadi hari Sabat itu, hari Sabat pertama, ya, 6 hari literal Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada hari yang ke-7 Allah berhenti, ya, bersama anaknya. Mereka berhenti dari pekerjaan penciptaan. Dan Allah memberkati hari Sabat itu. Saudara-saudara, ini sangat jelas rumus dari hari Sabat, yaitu kalau kita baca dalam Keluaran 20 tadi, 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Ini tantangan yang dialami oleh penganut Sabat lunar, ya. Mereka kadang 8 hari baru 1 hari Sabat. Ini sudah menyalahi rumus hari Sabat di Eden, ya. Sudah menyalahi, itu tidak alkitabiah lagi. Ya. Bagaimana hari Sabat mereka itu mengikuti bulan. Padahal Allah sudah tetapkan bahwa hari Sabat itu tidak mengikuti apapun kecuali mengikuti petunjuk Tuhan. 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat makanan di Eden, ya. Di mana tempat tinggal Adam dan Hawa ketika mereka belum berdosa. Dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 79 paragraf 1 menyebutkan, Dia yang telah menciptakan manusia dan yang memahami keperluannya telah menentukan makanan Adam. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala macam tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu setelah meninggalkan Taman Eden untuk mencari nafkah dengan mencangkul tanah yang sudah dikutuk oleh dosa. Manusia diizinkan makan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh di padang. Jadi ini ada 2 sejarah manusia, ya. 2 sejarah di mana yang pertama Allah memberikan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan menjadi makanan bagi Adam dan Hawa. Namun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ya, oleh karena kutuk dosa, sehingga Allah menambahkan bagi mereka tumbuh-tumbuhan hijau itu menjadi makanan, tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran adalah makanan yang dipilih pencipta bagi kita
Makanan ini adalah makanan yang paling menyehatkan, yang menunjang pertumbuhan kalau disediakan secara sederhana dan secara alamiah. Makanan ini menguatkan dan memberikan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak terdapat dalam makanan lain yang merangsang. Ini terdapat dalam tulisan Roh Nubuat, Membina Pola Makan dan Diet, halaman 50, paragraf 1. Jadi makanan di Eden itu sangat luar biasa karena apa? Itu akan menunjang pertumbuhan, ya, yang disediakan secara sederhana dan secara alamiah. Itu sangat sederhana karena apa? Alamiah, ya, dipetik langsung dimakan. Itu buah-buah itu, biji-bijian itu bisa dipetik langsung dimakan, ya. Itu secara alamiah. Dan Ellen White mengkontradiksikan dengan makanan-makanan yang dapat saya katakan makanan sekarang ini, ya. Karena makanan sekarang ini sudah jauh dari makanan Eden, ya. Sudah bukan buah-buahan lagi dan sayur-sayuran, tetapi sudah banyak makanan-makanan yang apa? Yang sifatnya merangsang. Kalau kita lihat dalam kutipan itu juga, itu sangat ditekankan bagaimana prosesnya, ya. Itu harus dilakukan dengan secara apa? Sederhana. Sesederhana mungkin makanan itu harus disajikan agar itu masih bisa apa? Memiliki banyak vitamin-vitamin. Pada waktu yang lalu kita sudah ikuti pelajarannya bagaimana makanan yang sudah dimasak terlalu masak, apalagi dimasak berulang-ulang, itu tinggal apa? Sampah. Jadi kita masukkan sampah di perut kita karena apa? Sudah salah memasaknya, ya. Sudah tidak menyehatkan, tidak menguatkan, tidak memberikan daya tahan tubuh, ya. Terlebih tidak memberikan apa? Kekuatan intelek. Kalau kita lihat pengalaman bagaimana di zaman Daniel, bagaimana Daniel, Hananya, Misal dan Asarya dalam Daniel 1, kepintaran mereka 10 kali lipat dan mereka hanya makan apa? Biji-bijian dan buah-buahan pada saat itu, ya. Itu makanan yang mereka minta. Artinya bahwa itu adalah makanan kesukaan atau makanan pilihan yang mereka makan setiap hari. Itu petunjuk dari Tuhan. Nah, setelah kejatuhan, kualitas makanan manusia itu mengalami degradasi, ya, dan diperluas makanan mereka dengan berbagai tumbuhan. Terlebih setelah air bah, makanan manusia mengalami perubahan sangat drastis oleh karena mereka bisa apa? Memakan daging yang sebenarnya bukan makanan manusia. Dalam tulisan Roh Nubuat Testimonis jilid 2 halaman 64 menyebutkan kekuatan-kekuatan fisik berkurang dengan terbiasa menggunakan daging hewan. Nah, itu sebabnya makan daging itu berlawan dengan makanan apa? Makanan Eden, ya, makanan rumah di Eden. Karena apa? Menggunakan daging katanya apa? Akan mengurangi kekuatan fisik, ya. Dalam buku yang sama, buku Testimonis jilid 2 halaman 123 juga menyebutkan penggunaan daging hewan cenderung menyebabkan kekotoran pada tubuh. Daging hewan penggunaannya akan apa? Membuat kekotoran dalam tubuh. Tubuh kita masuk kotoran-kotoran melalui apa? Daging-daging ini. Oleh sebab itu, dewasa ini begitu banyak penyakit, ya, yang muncul. Banyak disebabkan oleh makanan yang berbahan dasar daging yang telah mengotori darah sehingga menyebabkan banyak fungsi organ dan metabolisme tubuh menjadi terganggu, bahkan rusak pada bagian-bagian tubuh manusia. Makanan-makanan yang disiapkan Allah atau yang diberikan petunjuk oleh Allah sudah apa? Sudah ditinggalkan. Makanan sekarang ini sudah menyimpang jauh dari makanan yang ditentukan Allah di Eden. Makanan di Eden sudah berbeda dengan makanan saat ini. Saudara-saudara, inilah rumah umat manusia ketika berada di Eden. Begitu sempurna bagi Adam dan Hawa untuk hidup. Sebenarnya rumah di Eden ini diciptakan Allah untuk manusia boleh hidup abadi di Eden. Namun saudara, oleh karena dosa, maka rumah di Eden pada akhirnya apa? Hilang. Mari kita lihat bagaimana dosa masuk di Eden dan akibatnya, ya. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 36 paragraf keempat menyebutkan, adalah oleh karena dosa manusia sehingga segenap makhluk itu sama-sama mengerang
dan sama-sama merasakan kesakitan beranak. Roma 8 ayat 22. Dengan demikian penderitaan dan kematian pun mengikutinya. Bukan hanya kepada umat manusia, tetapi ke atas binatang-binatang juga. Ini akibat dari apa? Akibat dari dosa, ya, oleh pelanggaran. Pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di taman yang Allah sudah apa? Sudah ajarkan kepada mereka untuk mereka jangan apa? Jangan sentuh. Pelanggaran terhadap perintah Allah ini adalah dosa dan menyebabkan perpisahan antara manusia ciptaan dan penciptanya, yaitu Bapa. Yesaya 59 ayat 2 menyebutkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa telah membuat perpisahan dengan Allah pencipta. Dosa sudah membuat apa? Manusia yang tadinya hidup abadi menjadi apa? Tidak abadi lagi. Nah, saudara-saudara, bagaimana Eden setelah kejatuhan? Ya, bagaimana rumah Eden, tempat kediaman Adam dan Hawa setelah kejatuhan? Buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 54 paragraf 1 berkata, Taman Eden tetap berada di atas bumi ini. Ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di pintu Firdaus yang dikawal oleh malaikat-malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari Eden, Eden masih berada di dunia ini, ya, sampai sebelum air bah itu datang dan dijaga ketat sehingga tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya. Walaupun Adam dan Hawa pada akhirnya walaupun Adam dan Hawa bersama keturunannya setiap saat datang di pintu gerbang ini dan menyembah Allah Bapa dan anaknya. Kejatuhan Adam dan Hawa ini merupakan pelanggaran kepada dua makhluk, yaitu Bapa dan anaknya, ya, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, ketika jatuh ke dalam dosa, maka ada rencana keselamatan yang dibuat oleh Dewan Allah, ya, yang terdiri dari Bapa dan Anak. Buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 55 ayat 3 berkata, di hadapan Bapa ia telah memohon demi untuk orang-orang berdosa, sementara segenap sorga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Permusyawaratan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Musyawarah damai itu, Sakaria 6 ayat 13, bagi anak manusia yang telah berdosa itu. Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang tersembelih semenjak asas dunia ini. Wahyu 13 ayat 8. Namun demikian ini merupakan satu pergumulan. Sekalipun bagi Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat yang bersalah itu. Tetapi karena demikian Allah mengasihi akan isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana keselamatan oleh Bapa dan anaknya yang direncanakan, ya, sebelum kejatuhan manusia itu dilaksanakan. Dalam kutipan Ellen G. White, Signs of the Times 23 Desember 1897 dikatakan, dalam rencana untuk menyelamatkan dunia yang hilang, nasihat ada di antara mereka berdua. Perjanjian damai adalah antara Bapa dan Putra. Ya, perjanjian damai antara Bapa dan Putra. Jadi rencana keselamatan dibuat oleh dua oknum yang dijelaskan oleh Roh Nubuat, bahwa dua oknum itu adalah Bapa dan anaknya. Tadi sudah disebutkan Sakaria 6 ayat 13. Dalam Sakaria 6 ayat 13 menyebutkan, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan di antara mereka berdua.
Jadi permufakatan damai antara mereka berdua. Siapa mereka berdua itu? Yaitu Ellen G. White atau tulisan Roh Nubuat sudah menjelaskan mereka berdua itu adalah Bapa dan anaknya. Bapa dan anaknya juga ini yang telah menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menekankan bahwa hanya Kristus satu-satunya makhluk yang bisa masuk dalam semua rencana dan tujuan Allah. Dalam The Great Controversy, halaman 493 menyebutkan, Kristus Sang Sabda, satu-satunya yang diperanakan Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam kodrat, satu dalam karakter, dan dalam tujuan, satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta yang dapat masuk ke dalam semua rencana dan tujuan Allah. Oleh Kristus, Bapa yang ditempa dalam penciptaan semua makhluk surgawi. Jadi Ellen G. White cukup jelas menjelaskan, ya, bahwa satu-satunya yang satu dengan Bapa hanya anaknya, Yesus Kristus. Satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk ketiga. Ya, tidak ada makhluk ketiga. Hanya dua makhluk. Hanya Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Sangat jelas bahwa tidak ada trinitas di dalam apa? Di dalam rencana keselamatan oleh Bapa dan anak ini. Ya, tidak ada trinitas. Nah, mari kita lihat bagaimana apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa ini diusir, ya. Pada akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari rumah mereka. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 54 paragraf 1 menyebutkan, Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di pintu Firdaus yang dikawal oleh malaikat-malaikat kemuliaan ilahi dinyatakan, ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari rumah mereka. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 53 paragraf kedua menyebutkan, setelah mereka berbuat dosa atau Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa tidak lagi diizinkan tinggal di Eden. Mereka memohon dengan sungguh-sungguh agar mereka diizinkan untuk tetap bermukim di rumah mereka yang penuh kebahagiaan di saat-saat mereka masih dalam keadaan yang suci. Mereka mengaku bahwa mereka telah kehilangan segala hak untuk mendiami tempat yang penuh kesukaan itu. Adam dan Hawa mengambil keputusan mendengarkan suara iblis, gantinya percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka dikeluarkan dari rumah abadi mereka, sebab mereka telah jatuh dalam dosa. Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 76 paragraf 3, pelanggaran menyebabkan hilangnya Eden. Sejarah pelanggaran Adam dan Hawa pada permulaan sejarah dunia ini telah diberikan dengan lengkapnya. Oleh satu tindakan pelanggaran itu, leluhur kita yang pertama telah kehilangan rumah mereka di Eden yang indah itu. Jadi oleh satu pelanggaran, Adam dan Hawa kehilangan rumah yang indah yang mereka diami. Dalam Hidup yang Menyehatkan halaman 337 paragraf kedua menyebutkan, Adam dan Hawa mendengarkan suara si penggoda itu dan berdosa terhadap Allah. Cahaya itu, pakaian kesucian surgawi, diangkat dari jiwa yang tertipu dan dicobai ini. Dan setelah terpisah dengan pakaian kemurnian itu, mereka mengenakan jubah kegelapan kebodohan dari Allah untuk menyelubungi mereka. Ya, sangat menyedihkan, ya. Sangat menyedihkan ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Karena mereka kehilangan cahaya kemuliaan yang Allah pakaikan kepada mereka supaya mereka tidak kelihatan telanjang, ya. Itu pakaian kesucian surga diangkat dari jiwa mereka. Sehingga mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa telanjang. Dalam Kejadian 3:15 ayat 23 sampai 24 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden itu ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi Kejadian 3 ayat 15 ini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan mengusir dia dari taman, keluar dari taman, agar jangan mereka apa? Jangan mereka memakan buah al-hayat. Oleh karena melawan suara Allah, Adam dan Hawa diusir dari rumah nan indah mereka. Mereka meninggalkan semua keindahan rumah abadi mereka dan pergi ke tempat yang ada kutuk dosa, di mana terdapat kesusahan hidup, bahkan kematian. Saudara-saudara, pada akhirnya Eden diangkat, ya, diangkat sebelum air bah. Taman Eden yang suci dan permai itu, dari mana nenek moyang kita yang pertama telah diusir, masih tetap tinggal dalam dunia sampai ketika Allah bermaksud hendak membinasakan bumi dengan air bah. Allah telah menumbuhkan taman tersebut serta memberkatinya dengan istimewa. Maka dalam hikmatnya yang ajaib itu, diangkatnya lah taman itu dari bumi dan akan mengembalikannya ke dunia ini kelak dengan perhiasan yang lebih mulia lagi daripada sebelum taman itu diangkat dari bumi. Adam dan Hawa telah diusir dari Eden, namun rumah itu tetap berada di Eden, ya, sebelum air bah. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Eden, rumah manusia yang penuh kesempurnaan itu, umat manusia merindukan kembali ke rumah itu. Adam dan Hawa keluar dari rumah mereka dan tinggal di tempat pengembaraan di dunia yang penuh dengan kesengsaraan, onak dan duri akibat dari dosa yang telah mereka buat. Tulisan Roh Nubuat menyebutkan bahwa setelah meninggalkan Taman Eden untuk mencari nafkah dengan mencangkul tanah yang sudah dikutuk oleh dosa, manusia diizinkan makan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh di padang. Ya, setelah mereka meninggalkan Eden, ya. Dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 21 paragraf 4 menyebutkan, dalam kesedihan yang tak terkatakan, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada lingkungannya yang indah, lalu pergi untuk berdiam di bagian bumi di mana terdapat kutuk dosa. Adam dan Hawa meninggalkan Eden, ya, dengan kesedihan yang tak terkatakan. Kita manusia saja sekarang ini, kalau kita lihat di televisi atau di berita-berita, kadang ada rumah dinas saja, ya, rumah dinas pemerintah. Ketika mau dikasih keluar karena sudah selesai dinas, itu kesedihannya luar biasa, ya. Itu rumah dinas. Bagaimana dengan apa? Adam dan Hawa. Rumah yang indah, semua sudah disediakan Tuhan, ya, dengan semua kecukupan dan kebahagiaan ada di dalamnya, pada akhirnya mereka tinggalkan. Begitu sedih, ya. Dan dengan kesedihan itu Adam dan Hawa meninggalkan rumah mereka yang istimewa itu, dan mereka tinggal di tempat di mana ada apa? Kutuk dosa. Dalam buku Kejadian 3 16 sampai 19 menyebutkan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berhahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah kesulitan yang diperoleh manusia ketika mereka apa? Jatuh ke dalam dosa, ya. Terdapat kutukan di tanah di mana mereka akan apa? Diami. Nah, saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari rumah mereka di Eden. Inilah kerinduan manusia untuk apa? Untuk kembali ke Eden. Mereka merindu-rindukan kapan kita bisa kembali ke Eden yang mereka pernah diami itu. Tulisan Roh Nubuat dalam buku
MABJ halaman 593 paragraf 5 menyebutkan, hari yang sudah lama diharap-harapkan dari sejak pasangan yang pertama itu berpaling dari Eden. Umat percaya telah menantikan kedatangan orang yang dijanjikan itu untuk menghancurkan kuasa si pembinasa itu dan membawa mereka kembali ke Firdaus yang hilang. Sejak janji kejadian 3 ayat 15 diucapkan, manusia mengharapkan kedatangan juru selamat yang akan membinasakan iblis. Sehingga jika iblis sudah dikalahkan, maka umat Allah akan kembali ke rumah mereka. Ya. Ibrani 11 ayat 13 sampai 14 dan 16 menyebutkan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara lihat bagaimana kerinduan umat manusia sejak Adam dan Hawa sampai apa? Sampai umat percaya sepanjang zaman. Mereka semua sudah apa? Sudah mati. Merindukan apa? Tanah air. Merindukan rumah Eden. Agar sebisanya mereka apa? Kembali ke rumah itu. Ya. Bagaimana dengan umat Allah saat ini? Apakah merindukan untuk kembali ke Eden? Umat Allah yang setia, mereka adalah orang asing di dunia ini. Kalau mereka rindu untuk apa? Kembali ke Eden. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 74 paragraf 1 menyebutkan, Habil telah menjalani satu kehidupan sebagai seorang gembala, tinggal di dalam tenda-tenda, dan keturunan Set mengikuti hal yang sama, menganggap diri sebagai orang asing dan pengembara di dunia ini, sambil mencari satu negeri yang lebih baik, yaitulah surga. Kita lihat bagaimana ya umat Allah sepanjang zaman termasuk Habil dan keturunan Set, mereka apa? Rindu untuk apa? Mencari satu negeri yang lebih baik, itulah surga, negeri yang sudah hilang. Apakah kita merasakan hal yang sama yang dirindukan oleh Habil dan Set serta umat percaya sepanjang zaman lainnya? Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 170 menyebutkan, kita harus hidup sebagaimana pengembara dan orang asing di dunia ini jikalau kita ingin memperoleh satu negeri yang lebih baik, yaitu surga. Mereka yang menjadi anak-anak Ibrahim akan berusaha memperoleh kota yang dicari oleh Ibrahim, yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus memiliki perasaan yang sama yang dimiliki oleh umat-umat percaya sepanjang zaman sejak Adam dan Hawa mendengarkan perkataan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, kita harus merindukan rumah kita yang apa? Yang disediakan Allah di Eden, yang sudah diangkat ke surga. Kita harus rindu untuk kembali seperti Abraham dan keturunan Abraham. Namun jika kita rindu untuk pulang ke rumah, maka kita harus mencari jalan. Jalan yang mana harus kita tempuh agar kita bisa tiba di rumah dan hidup bersama keluarga Allah. Dunia saat ini menawarkan banyak jalan keselamatan. Jangankan kita bahas di luar Kristen, ya. Dalam dunia Kristen saja ada ribuan aliran, ada ribuan ajaran yang mengajarkan jalan keselamatan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Jalan untuk kembali ke rumah di surga atau Eden. Sejarah Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 70 paragraf kedua menyebutkan, tetapi Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang dikasihi itu, seorang yang setara dengan dirinya untuk menanggung upah pelanggaran. Dan dengan demikian ia menyediakan satu jalan oleh mana mereka dapat dipulihkan kepada keadaan yang diperkenankan Allah dan dibawa kembali ke rumah mereka di Eden. Jadi ada satu jalan untuk kita bisa kembali ke rumah kita di Eden, dan jalan itu adalah anaknya, ya. Jalan itu disediakan Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, anak yang tunggal yang diperanakannya, agar kita bisa kembali kepada rumah kita di Eden. Yohanes 14 ayat 6 menyebutkan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Efesus 2 ayat 18 menyebutkan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudara, itulah jalan yang kita harus tempuh agar kita bisa kembali pulang ke rumah, ya. Yesus adalah jalan. Namun ketika jalan itu ditunjukkan, setan juga menawarkan banyak ya jalan yang lain. Dia mengacaukan dengan jalan-jalan yang lain yang tentunya kita tidak akan sampai ke rumah. Yesus membagi jalan yang ada di dunia ini menjadi dua bagian besar, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kalau kita lihat gambarannya dalam khotbah di atas bukit halaman 155, Roh Nubuat menyatakan, jalan sempit dan mendaki yang menuntun ke rumah dan beristirahat itu memperlengkapi Yesus dengan suatu gambaran yang mengesankan tentang jalan orang Kristen. Jalan yang telah saya tentukan di hadapanmu, katanya, adalah sempit. Gerbang itu sukar dimasuki, karena kaidah emas melarang masuk segala kesombongan dan sifat memikirkan diri sendiri. Tentu saja ada jalan yang lebar, tetapi akhirnya adalah kehancuran. Jika engkau mau mendaki jalan kehidupan rohani, engkau harus terus-menerus naik, karena jalan itu adalah jalan yang menanjak. Engkau harus pergi dengan kelompok kecil, karena orang banyak akan memilih jalan yang menurun. Kita harus berhati-hati, sebab ada banyak jalan yang ditawarkan di dunia saat ini. Dan Roh Nubuat sudah jelas menjelaskan bahwa agar kita bisa sampai ke rumah kita, maka kita harus memiliki jalan yang sempit, sebab jalan yang sempit yang akan menuntun kita di rumah, ya. Dan sedikit orang yang akan yang akan masuk ke dalam memilih jalan itu. Hanya kelompok kecil, ya. Kalau kita lihat kutipan itu, hanya kelompok kecil yang akan bersama-sama berjalan di jalan yang sempit ini. Sedangkan jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, akan banyak orang yang berjalan di atas jalan yang lebar ini. Ingat baik bahwa tadi disebutkan engkau harus memilih bergabung dengan kelompok kecil. Amsal 14 ayat 12 menyebutkan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita lihat sedikit, ya, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar dalam khotbah di atas bukit halaman 155 paragraf ketiga menyebutkan, di jalan yang menuju kematian, kemana seluruh bangsa bisa berjalan dengan segala keduniawian mereka, segala sifat mementingkan diri mereka, segala kesombongan, ketidakjujuran dan kemerosotan moral mereka. Ada tempat untuk setiap pendapat dan ajaran orang, ruangan untuk mengikut kecenderungannya, untuk melakukan apa saja yang dapat didiktekan cinta dirinya. Untuk menjalani jalan yang membawa kepada kehancuran, tidak perlu meneliti jalan itu, karena gerbangnya lebar dan jalannya besar, dan secara alami kaki sedang menuju ke jalan yang berakhir dengan kematian. Inilah jalan yang lebar itu, suatu jalan yang tidak perlu dicari, sebab sudah menjadi kehidupan yang alamiah, ya. Manusia hidup menurut keinginan daging, mengikuti kehendak pribadi, yang kecenderungan hatinya menuju kepada kejahatan. Jadi tidak perlu tidak perlu diselidiki, berjalan saja. Kejadian 6 ayat 5 menyebutkan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Do thy will, lakukan apa maumu. Buat sesuka hatimu. Ekspresikan itu dalam segala kemampuanmu. Itulah jalan yang lebar itu. Pintunya terbuka lebar dan banyak orang akan memasuki pintu yang lebar ini. Nasihat Yesus dalam Matius 7:13 menyebutkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Itulah jalannya jalan yang lebar itu. Mari kita lihat jalan yang sempit. Dalam buku KAB halaman 156, paragraf pertama menuliskan, tapi jalan kepada kehidupan adalah sempit dan jalan masuk adalah sesak. Jika engkau berpaut kepada suatu dosa yang menjeratmu, engkau akan menemukan jalan itu terlalu sempit untuk dilalui. Jalan-jalanmu sendiri, kehendakmu sendiri, kelakuan-kelakuan dan kebiasaan-kebiasaanmu yang jahat harus ditinggalkan jika engkau mau mengikuti jalan Tuhan. Orang yang mau melayani Kristus tidak boleh mengikuti pendapat dunia
untuk memenuhi ukuran dunia. Jalan surga terlalu sempit untuk dilalui orang-orang berpangkat dan kaya. Terlalu sempit untuk permainan ambisi yang memikirkan diri sendiri. Terlalu curam dan kasar untuk didaki para pecinta kesenangan. Kerja keras, kesabaran, pengorbanan diri, celaan kemiskinan, perbantahan orang-orang berdosa terhadap Kristus adalah bagiannya, dan itu harus menjadi bagian kita jika kita mau memasuki Firdaus Allah. Itulah jalan yang sempit itu. Roh Nubuat melanjutkan tentang jalan yang sempit. Jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak. Mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin, kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah melicinkan jalan untuk kaki kita. Dan sepanjang jalan yang curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air sukacita untuk menyegarkan yang lelah. Orang yang berjalan dalam jalan-jalan hikmat, walaupun dalam kesengsaraan, sangat bergembira. Karena Dia yang dikasih jiwa mereka berjalan tak kelihatan di samping mereka. Di setiap langkah ke atas mereka lihat lebih jelas sentuhan tangannya. Di setiap langkah sinar kemuliaan yang lebih terang dari yang tak kelihatan itu turun ke atas jalan mereka. Dan nyanyian-nyanyian pujian mereka mencapai nada yang lebih tinggi, naik menyertai nyanyian-nyanyian malaikat di hadapan tahta. Tetapi jalan benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Sangat jelas saudara-saudara, ya, di jalan yang sempit itu, ya, Yesus berjalan tidak kelihatan bersama umat yang setia di jalan yang sempit yang berbatu itu. Yesus yang kita kasih ada di samping, tidak ada alal roh seperti yang diajarkan oleh doktrin Trinitas. Yesuslah penerang sehingga jalan semakin terang. Yesuslah penghibur itu sehingga umat terhibur sepanjang jalan hingga umat Allah masuk kota Allah meskipun sulit dan berbatu. Nah, saudara-saudara, di jalan yang sulit, sempit, dan berbatu menanjak ini, ada banyak kebutuhan yang kita perlukan agar kita bisa sampai di rumah. Yang pertama adalah kita harus meninggalkan semua beban dosa dunia dengan pandangan yang tertuju kepada Yesus. Kalau orang pernah mendaki gunung, mereka mengerti baik bagaimana jalan yang sempit, bagaimana jalan yang suram, bagaimana mendaki. Mereka membawa bekal seadanya. Mereka meninggalkan semua beban. Ya, mereka bawa hal-hal yang penting saja agar mereka bisa tiba di puncak. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 262 paragraf ketiga menyebutkan, dalam suratan kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba. Inilah beban yang orang Kristen harus tinggalkan. Kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal, setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan, apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Jalan umat percaya adalah suatu jalan yang sempit, curam dan mendaki serta berbatu, membuat kita terasa berbeban berat. Kita harus berhati-hati agar jangan tergelincir. Untuk itu nasihat Yesus dalam Matius 19 ayat 28-30 menyebutkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, kita harus melepaskan semua beban dosa dan kuk Kristus yang kita pikul. Semua beban dosa ini akan membebani hidup kita sehingga kita merasa tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan di jalan yang sempit itu. Kita dapat meninggalkan beban dosa ini satu demi satu hingga pada akhirnya semuanya terlepas hanya oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak sedikit kita mendengarkan orang berkata, saya tidak tahan lagi, saya tidak mampu lagi, sudah cukup sampai di sini. Ya, itu semua putus asa, keputusasaan oleh karena mengikuti jalan yang sempit. Ketidakmampuan itu oleh karena mereka menanggung bagi diri mereka sendiri tanggungan yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan, yaitu tanggungan dosa. Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 353 menyebutkan, di dalam perkataan ini Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Sangat jelas. Kalau kita memikul beban kita sendiri, kita tidak akan tidak mampu. Kita akan diremukkan oleh beban dosa itu. Maka kita harus selalu memandang pada Yesus, ya, menjadikan Yesus sebagai pemimpin kita, agar kita selalu berkomunikasi dengan Dia dan menyerahkan segala beban dosa kita. Jangan kita memandang kepada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini, agar kita fokus pada jalan yang sempit yang kita lalui, agar kita jangan terantuk dan jatuh. Saudara-saudara, ini adalah satu contoh bagaimana bagaimana kutipan Roh Nubuat menyebutkan bagaimana umat-umat Allah harus selalu memandang kepada Yesus. Kutipan yang terdapat dalam buku tulisan permulaan halaman 67 paragraf kedua menyebutkan seperti ini, menceritakan seperti ini. Saya lihat Allah Bapa bangkit dari tahta itu dan dihantarkan dengan kereta yang bernyala-nyala ke dalam tempat yang maha suci di belakang tirai itu, lalu duduk. Kemudian Yesus pun bangkit dari tahta itu dan sebagian besar dari orang yang tunduk tadi itu pun bangkit bersama Dia. Saya lihat tiada satu cahaya dari Yesus kepada orang banyak yang tak peduli itu sesudah Dia bangkit, sehingga mereka tinggal dalam gelap gulita. Orang yang bangkit bila Yesus berdiri terus memandang kepadanya. Bila Ia meninggalkan tahta itu dan antarkan mereka sedikit keluar. Kemudian Dia angkat tangan kanannya dan kami mendengar suaranya yang merdu itu mengatakan, tunggu di sini, aku pergi kepada Bapakku menerima kerajaan itu. Peliharakan pakaianmu bersih dan sebentar aku kembali dan pesta kami itu akan terima kamu sekalian. Kemudian satu awan yang datang beroda api yang bernyala-nyala dikelilingi oleh malaikat-malaikat datang mendapatkan Yesus. Dia masuk ke dalam kereta itu dan dibawa ke tempat yang maha suci, di mana Bapa duduk. Di sana saya lihat Yesus sebagai imam besar berdiri di hadapan Bapa. Pada jumanya ada genta, kemudian delima, genta dan kemudian delima. Orang yang bersama-sama Dia bangkit tadi menyampaikan iman mereka ke tempat yang maha suci itu dan sembayang, ya Bapa, berikanlah kami roh-Mu. Yesus pun menghembuskan roh suci kepada mereka itu. Dalam nafas itu adalah terang, kuasa dan banyak bekasih, kesukaan dan damai. Saya menoleh hendak melihat rombongan yang masih tunduk di hadapan tahta itu. Mereka tak sadar bahwa Yesus telah meninggalkan tempat itu. Setan seperti ada dekat tahta itu berusaha hendak memajukan pekerjaan Tuhan. Saya lihat mereka memandang tahta itu dan berdoa, ya Bapa, berikanlah kami roh-Mu. Maka setan pun menghembuskan kepada mereka satu pengaruh yang najis. Dalamnya adalah terang dan banyak kuasa, tetapi tidak ada kasih yang manis, kesukaan dan damai. Maksud setan ialah supaya mereka tinggal tertipu serta menyesatkan dan perbodohkan anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, ini kejadian yang terjadi pada saat Yesus memasuki bilik yang maha suci. Ya, umat Allah yang setia tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Dan ketika Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci, pandangan mereka tetap kepada Yesus
sambil mereka memperhatikan apa perkataan Yesus. Jagalah pakaianmu, ya, pakaianmu. Nah, saudara-saudara, dalam penglihatan Ellen G. White ini ada sekelompok orang yang tidak melihat Yesus ketika Yesus masuk ke bilik maha suci. Sebenarnya tahta sudah kosong, ya. Tahta sudah kosong dan di sana sebenarnya ada apa? Ada iblis. Dan pada saat permohonan orang yang tidak memandang kepada Yesus itu disampaikan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyampaikan permohonan kepada iblis. Dan suara iblis yang menjawab permohonan mereka ketika mereka berseru, "Ya Bapa, berikanlah rohmu." Dalam situasi ini, iblis langsung mengambil kesempatan, dan iblis pun memberikan memberikan mereka kuasa. Namun kuasa itu dikatakan bahwa dalamnya ada terang dan banyak kuasa, tetapi tidak ada kasih yang manis, kesukaan dan damai, ya. Ini contoh bagaimana kalau pandangan kita tertuju kepada hal yang lain di dunia ini, tidak tertuju kepada Yesus. Di jalan yang sempit dan sukar ini kita harus pandangan kita harus tetap tertuju kepada Yesus, agar kita tidak terantuk, ya, tidak jatuh. Hal yang kedua adalah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dalam buku Malaikat yang lain, tulisan Ellen G. White halaman 17 paragraf 4 menyebutkan, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan serta mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah ialah dengan setia melakukan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Intinya bahwa kita harus bekerja bagi Tuhan, ya. Adalah bukti bahwa kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Efesus 6 ayat 13-18 menyebutkan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju serakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran, ya. Kita harus tetap berada dalam koridor kebenaran. Jangan membicarakan ketidakbenaran. Tetapi harus dalam kebenaran. Baju sirah keadilan. Baju sirah ini untuk Untuk menangkal panah atau sesuatu yang jahat yang berasal dari luar agar kita mati. Ya, kita harus berbaju sirah. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita harus dengan senang hati mengabarkan Injil. Harus ada kerelaan, harus ada sukacita dalam mengabarkan Injil. Tadi sudah disebutkan dalam kutipan, ya. Suatu bukti bahwa kita berdiri teguh di dalam Tuhan adalah melakukan bekerja bagi Tuhan, yaitu suatu bukti. Kita harus rela memberitakan Injil. Memiliki perisai iman. Iman adalah dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita harus ada kepercayaan. Harus berketopongkan keselamatan. Keselamatan menjadi menjadi idaman kita. Harus menaungi akan semua apa yang kita lakukan agar kita disegarkan. Ada pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus menggunakan firman Allah untuk menjawab setiap iman kita. Kita harus berani menjawab dengan ada tertulis. Kita jangan percaya omongan orang, tetapi kita harus menjawab segala sesuatu hanya dengan dengan ada tertulis, dengan firman Allah. Selalu berdoa. Doa ini penting untuk komunikasi aktif dengan pemimpin kita, yaitu Yesus sendiri. Kita juga harus mendoakan orang yang lain, doa syafaat bagi semua orang-orang kudus. Ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah lihat banyak tentang bagaimana menggunakan perlengkapan senjata Allah ini dalam renungan pagi kita. Inilah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan agar kita dapat
kita bisa sampai di rumah yang kita idamkan, yaitu Yerusalem surgawi. Agar kita bisa lewat di jalan yang sempit yang kita lalui. Efesus 6 ayat 11 menyebutkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 13 menyebutkan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berikut kita belajar di sekolah Kristus, ya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, kita harus harus menjadi murid Kristus. Dalam buku KR halaman 486 paragraf ketiga menyebutkan, melalui ujian dan aniaya, kemuliaan tabiat Allah dinyatakan pada umat pilihannya. Orang-orang percaya pada Kristus dibenci dan dianiaya oleh dunia, telah dididik dan disiplin dalam sekolah Kristus. Di dunia ini mereka berjalan pada jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Mereka menderita penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam penderitaan Kristus, mereka dapat memandang di seberang kegelapan kepada kemuliaan, seraya mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi umat Allah yang berjalan di jalan yang sempit, mereka itu harus berada di sekolah Kristus, menjadi murid Kristus. Dan tentunya belajar Doktrin Kristus. Di sekolah Kristus itu mereka belajar tentang dua oknum ilahi, yaitu Bapa dan Anak. 2 Yohanes 1 ayat 9 menyebutkan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Inilah dua oknum yang diajarkan dalam dalam sekolah Kristus, ya. Mengapa di sekolah Kristus kurikulumnya hanya mengajarkan dua oknum, Bapa dan Anak? Karena agar murid Kristus mengenal Bapa dan Anak, dan oleh mengenal Bapa dan Anak, mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 menyebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk hidup, untuk masuk ke tanah Kanaan surga, hanya mengenal dua oknum, yaitu mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, ya. Saya merasa kasihan dengan doktrin penganut Trinitas. Kasihan, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Karena mereka tidak mengajarkan Bapa dan Anak. Ya. Mereka tidak akan sampai ke surga kalau ikut ayat ini, Yohanes 17 ayat 3. Ya. Yohanes 14 ayat 1 juga berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kita hanya percaya, diminta Yesus untuk percaya kepada siapa? Kepada Allah, dan percaya kepada Yesus. Itulah doktrin yang diajarkan di sekolah Kristus, di mana umat Allah berjalan di jalan yang sempit itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat amaran-amaran yang ada di jalan yang sempit yang membawa kita kepada hidup yang kekal, di mana ada Ada rumah kita. Buku Kemenangan Akhir halaman 534 poin 2 menyebutkan, amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5:8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sementara jalan yang sempit berbatu curam mendaki, iblis berada di sekeliling kita, menunggu saat mana kita akan jatuh, dan membuat agar kita bisa jatuh. Panah api pencobaan ditujukan kepada kita. Setan memasang jerat-jeratnya melalui semua indera kita, mata kita, melalui hidung kita, melalui kulit kita, telinga, dan lidah.
sekiranya kita bisa dikalahkan. Bahkan iblis akan menggunakan tipuan-tipuan bahkan penganiayaan untuk mengalahkan umat Allah hingga perang penghabisan. Matius 24 ayat 24 menyebutkan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara bisa bayangkan, orang pilihan bisa apa? Tersesat di jalan yang sempit ini. Karena apa? Panah setan memanah setiap orang umat pilihan Allah sehingga mereka bisa apa? Bisa jatuh. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14 menyebutkan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit. Saudara bisa lihat menurunkan api dari langit. Sudah siapkah iman kita melihat tipuan setan menurunkan api dari langit itu? Ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang hidup itu. Amaran khusus bagi umat Allah yang mengaku orang Advent, ya, umat Allah. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 menyebutkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara-saudara, inilah beberapa amaran bagi kita ketika kita berjalan di jalan yang sempit, curam, dan berbatu ini, agar kita jangan apa? Menerima tanda itu, karena pada akhirnya tanda itu akan menunjukkan kepada siapa kesetiaan kita ditujukan. Siapa yang kita sembah? Apakah kita menyembah Bapa dan anaknya? Atau kita menyembah Allah lain? Seperti Allah Trinitas atau Baal yang lain? Saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan amaran ini, ya, di jalan menuju rumah kita. Saudara-saudara, meskipun jalan yang sukar, sulit, dan berbatu ini, namun ada penghiburan di jalan ini. Dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 135 poin 4 menyebutkan, salib apapun yang telah mereka pikul, kerugian apapun yang telah dideritanya, aniaya apapun yang telah dirasakannya, bahkan sampai kehilangan nyawanya yang sementara itu, anak-anak Allah mendapat banyak pahala. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Kerugian apapun yang kita alami oleh karena penderitaan mengikuti Yesus, kita akan apa? Mendapat banyak pahala. Yaitu apa? Nama Kristus ada di dahi kita. Apa artinya nama Kristus ada di dahi kita? Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 498 paragraf 3 menyebutkan, dan tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi lihat saudara-saudara, orang-orang yang nama Kristus tertulis di dahi mereka, mereka sudah apa? Sudah selamat, ya. Karena kita karena umat-umatnya sudah berada di mana? Di tahta Allah dan tahta anak domba. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ketika nama Kristus, ya, ditulis di dahi kita, itu artinya bahwa kita sudah apa? Diselamatkan. Itu saudara-saudara upah, ya, merupakan penghiburan bagi kita yang berjalan di mana? Di jalan yang sempit. Meskipun jalannya sulit, sukar untuk dilalui, namun kita tidak perlu takut untuk melalui jalan yang sempit itu. Sebab yang pertama kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan iblis yang merupakan musuh utama. Ini merupakan penghiburan bagi kita bahwa musuh utama
sudah dikalahkan oleh Yesus, ya. Ibrani 2 ayat 14 menyebutkan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus oleh kematiannya, ya, Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mengalahkan iblis. Jadi kita tidak perlu takut dengan apa? Jalan yang sulit yang kita lalui ini. Hal yang lain yang memberikan kekuatan bagi umat Allah yang percaya bahwa Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai Dia datang pada kali yang kedua. Matius 28 ayat 20 menyebutkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sendiri akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak perlu takut. Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya senang dengan versi bahasa Inggrisnya yang menyebutkan, aku tidak akan membiarkan kamu uncomfort, ya, tidak terhiburkan, ya, atau comfortless. Kalau di situ sudah jelas menyebutkan Yesus tidak akan membiarkan kita tidak terhibur. Jadi Yesus tetap akan bersama kita sampai Dia datang, dan Dia akan di samping kita menjadi penghibur. Apalagi penghiburan bagi kita, ya. Ketika kita berada di jalan sempit yang bukan hanya sekali jatuh, kita sering jatuh. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kalau kita jatuh di jalan yang mendaki, jangan takut. Kita memiliki seorang seorang pembela, ya. Walaupun jalan itu begitu sempit, begitu suci sehingga dosa tidak diizinkan ke sana, namun jalan masuk telah terjamin untuk semua, dan tidak satu pun jiwa yang ragu dan gemetar perlu berkata, Allah tidak memelihara saya. Khotbah di atas bukit, halaman 157. Jangan perlu takut, ya. Karena Allah tetap memelihara saya. Dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 347.7 menyebutkan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Kita tidak perlu takut, karena ketika mereka menjamah kita, ya, kalau ada musuh yang menjamah kita, mereka akan menjamah biji mata Allah, ya. Itu sama dengan menjaga biji mata Allah. Allah tidak akan membiarkan biji matanya dijamah oleh musuh, ya, oleh musuh. Nah, saudara-saudara, inilah penghiburan-penghiburan yang kita bisa peroleh ketika kita menjalani kehidupan di jalan yang sempit ini. Sehingga kita tidak perlu berkata, saya tidak mampu lagi. Saudara-saudara, pastikan pada saat ini bahwa kita mampu untuk menjalani pencobaan, ujian di jalan yang sempit ini. Kita bisa mampu oleh karena Kristus bersama-sama dengan kita. Kristus ada di samping kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita bisa tiba di rumah. Peristiwa akhir zaman halaman 225 paragraf 7 menyatakan, kalau kita dapat menemui Yesus dalam kedamaian dan diselamatkan, selamat untuk selama-lamanya, maka kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Oh, akhirnya tiba di rumah, di mana si jahat berhenti menyusahkan dan keletihan mendapat perhentian. Surat 113, 1886. Saudara-saudara, pada akhirnya kita tiba di rumah setelah hubungan antara manusia dan Bapa serta anaknya dipulihkan. Tulisan Roh Nubuat dalam Kebahagiaan Sejati halaman 16 paragraf 4 menyebutkan, dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani, ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa dan Anak itu. Jadi kita
dipulihkan dengan siapa? Dengan Allah Bapa dan Anak itu, ya. Kita tidak dipulihkan dengan Allah Trinitas. Oh, tidak, Saudara, ya. Tidak dipulihkan dengan Allah Trinitas. Karena itu Allah Trinitas adalah Baal, ya, bukan Allah yang benar. Kalau kita menyembah Allah yang benar, tentunya Allah yang lain itu adalah Baal, termasuk Trinitas. Dan ketika kita akan masuk kota Allah, artinya hubungan kita sudah dipulihkan dengan Bapa dan anak itu. Dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 516 paragraf 5. Allah telah menciptakan bumi untuk didiami oleh makhluk yang bahagia dan kudus. Maksud itu digenapi bila mana pembaharuan diadakan oleh kuasa Allah, membebaskan manusia dari dosa dan kesusahan. Bumi akan menjadi rumah abadi bagi manusia. Saudara-saudara, bumi akan menjadi rumah yang abadi bagi kita setelah itu dipulihkan. Dan kita akan masuk ke rumah kita yang abadi. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 419 paragraf kedua menyebutkan, surga dan bumi akan bersatu dalam puji-pujian sebagaimana sabat berganti kepada sabat. Bangsa-bangsa yang diselamatkan akan tunduk menyembah Allah dan Anak Domba dengan kegirangan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita tidak akan menyembah Allah Trinitas di surga, ya, seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja saat ini. Tetapi kita akan menyembah Allah dan Anak Domba dengan penuh kegirangan di surga, ya. Di Eden, Adam dan Hawa memuja Bapa dan Anaknya. Demikian pula ketika semua bangsa selamat, nantinya kita akan menyembah Allah dan Anaknya. Inilah doktrin Kristus itu, yang mengajarkan Bapa dan Anak, yang oleh pengenalan itu kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Sebab mengenal Bapa dan Anaknya adalah hidup yang kekal. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal yang berdiam dalam tahta kemuliaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat serta pengantara kami. Kami datang bersyukur kepadamu oleh berkat dan kemurahan-Mu saja ya Bapa, sehingga kami boleh berada pada siang Sabat yang suci ini. Dan kami boleh menyanyikan lagu pujian, memanjatkan doa-doa, ucapan syukur kami, serta permohonan-permohonan kami pada siang Sabat ini. Terlebih pada siang Sabat ini ya Bapa, kami boleh mendengarkan renungan, nasihat firman-Mu, agar kami boleh kembali ke rumah yang di surga. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk persekutuan yang istimewa pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini bersama umat-umat Tuhan. Biarlah ya Bapa, berkat Sabat yang Tuhan sudah janjikan bagi umat-umat yang percaya, boleh menjadi bagian kami semua yang hadir pada Sabat ini, meskipun kami hanya disatukan dalam ibadah lewat Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada Sabat ini. Iman kami boleh dikuatkan, komitmen kami boleh diperbaharui, kami boleh tetap setia, meskipun suka dan duka kami alami ya Tuhan di jalan yang sempit ini, dan bahkan akan ada aniaya. Terima kasih untuk penghiburan demi penghiburan yang kami boleh dengarkan pada siang Sabat ini. Biarlah janji-janji ini ya Tuhan boleh memberikan kekuatan lagi bagi kami hingga Maranatha. Bapa di surga, bersama kami sepanjang Sabat ini, kiranya ibadah kami pada siang Sabat ini boleh menjadi bau yang harum di hadirat-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan masing-masing umat percaya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni kami dari salah dan dosa kami yang begitu banyak. Karena kami sembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin.